Teja Pawitra, selamat melayani Bapak, dan Penatua Solomon Batubara. Selamat melayani, terima kasih atas pelayanannya bersama dengan GKI Cipinang Elok di tempat ini. Dan beliau akan bertugas untuk mengantarkan pendeta dan menyambut tamu, dan Bapak akan di liturgi ini. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Juni, minggu depan, pukul 10.45 sampai selesai di F9. Kami mohon dukungan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dipimpin oleh bidang Kespel dengan agendanya doa dan renungan, ada pengesahan notulen PMJ 19 Mei, pembahasan dan keputusan bidang, dan ada surat-surat masuk. Saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran dapat memberikannya melalui sekretariat gereja secara tertulis dalam amplop tertutup dan mencantumkan identitas. Setiap anggota majelis jemaat juga diminta hadir dalam persidangan tersebut, dan jemaat diharapkan boleh mendukung di dalam doa agar persidangan berjalan dengan lancar dan kiranya hanya kehendak Tuhan sajalah yang selalu diutamakan. Sedangkan warta selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri di warta di WA Group ataupun di lembaran yang kalau masih ada lembaran warta. Sedangkan kebaktian kita juga Bapak Ibu pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Erik Ekne dari GKP Capkung. Penatua yang bertugas yaitu Penatua Kris, Penatua Nona Simamora ya dari GKI Kayu Putih, Penatua Hendrata, Penatua Hananta, Penatua Solomon, dan Penatua Laurina. Pemandu pujian yaitu Ibu Amelia dan Ibu Elvira. Pengiring pujian dari Share Video, pengisi pujian dari Sola Gracia Reborn, pendoa ada Ibu Berta Marpaung, multimedia dan sound system Bapak Richard, Saudara Michelle, dan Bapak Roni. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuki saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mulai ibadah kita dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hati
Kita awali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, firman Tuhan yang akan menuntun dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 2 dan yang ketiga yang begini katanya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sesaat kita merenung akan kedirian kita, maka kita menjumpai bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan juga melakukan banyak kesalahan, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama kita. Maka pada saat ini kita diberi kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan dosa di dalam kerendahan hati kita. Kita awali dengan saat teduh supaya setiap pribadi punya kesempatan untuk mengaku dosa. Kita tundukkan kepala.
Ya Allah yang Maha Pengasih, kami hadir di hadapan hadirat-Mu seraya kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sesat, sama seperti domba yang sudah meninggalkan gembalanya. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya setiap orang datang dengan penyesalan, setiap orang datang dengan pertobatan, dan setiap orang pun juga boleh datang di dalam pengakuan akan dosa-dosanya. Karena itu dengan percaya akan perantara kami yakni Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya ganti segala domba. Sungguh kami memohon kepadamu, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dan nyatakanlah juga kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kehidupan kami yang akan datang lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus sungguh kami memohon akan pengampunan dosa kami. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah yang diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Thank
Baik Bapak Ibu, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas segala keberadaan kami. Kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, kami diberi sukacita, dan kami diberi segala hal yang membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau bersyukur dan kami mau beria-ria dan memuji-muji Tuhan. Dan bahkan kami pun juga mau hadir dengan membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan. Kami mau membaca Alkitab, kami mau merenungkannya. Dan sungguh kami memohon kepadamu Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu ini agar di dalam segala keberadaannya Tuhan yang memperlengkapi dia. Sehingga dia dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kata-kata Tuhan. Karena itu Bapa di dalam sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan tema kita membangun kebiasaan doa dan saat teduh, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya masih membacakan Alkitab yang terjemahan lama, karena di antara Bapak dan Ibu katanya hanya sedikit saja yang membawa terjemahan baru. Matius pasal 13, ayat 1 sampai dengan 23, perumpamaan tentang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah Bapak atau Ibu benci sama orang? Pernah ya? Pernah. Kenapa benci, Bu? Apa salah dia sama Ibu? Saudara, okelah kalau dia adalah orang yang pernah Ibu kenal, orang yang dekat, orang yang memang bergaul, lalu kemudian ada sesuatu hal yang mengecewakan, ada sesuatu hal yang membuat kita marah, ada sesuatu hal yang kemudian ada alasan bagi kita untuk kita pun juga benci sama orang itu. Kalau ketemu sama kucing, gitu ya. Kalau kita begitu ketemu langsung taring, kita mau nungol. Ini orang nih, gitu. Saudara, tapi pernahkah Ibu benci atau Bapak benci dengan orang yang tidak Bapak Ibu kenal? Kenal aja enggak, tahu aja enggak. Tapi kok gue ngelihat benci bener sih orang ini? Pernah enggak? Ada yang ngangguk juga tuh. Ya kan? Coba Ibu pernah enggak? Ya enggak tahu, kita pergi ke pesta. Orang itu enggak kita kenal, siapa, sama-sama tamu kok di pesta itu. Tapi orang itu dandanannya menor banget. Ya, kayak ondel-ondel. Nah, kalau ngelihat orang dandanannya biasanya ibu-ibu ngapain? Monyong. Kenal aja enggak tuh. Kenal enggak, tahu enggak gitu kan. Siapa dia juga ibu enggak tahu. Tiba-tiba begitu ngelihat orang dandanannya menor langsung monyong. Gitu. Kalau enggak gitu pakai senggol dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa sih kok kita tiba-tiba gitu? Atau pernah enggak bapak-bapak gitu? Enggak tahu apa ya? Enggak tahu kesambet atau enggak ada hujan, enggak ada petir, tiba-tiba pagi-pagi itu bapak-bapak itu marah-marah aja. Pernah? Bapak suami ibu pernah? Jangan-jangan salah sarapan dia. Bapak, Ibu, dan saudara, kita pernah mengalami bad mood kok. Kita mungkin pernah mengalami emosi kita enggak stabil kok. Pernah mungkin kita marah, kita kecewa, kita pun juga mengungkapkan segala perasaan kita. Lalu dengan cara-cara yang kemudian negatif, yang membuat orang kemudian menjadi kaget dan membuat orang pun juga mungkin menjadi perasaannya gak enak.
suasana yang dibangun itu tiba-tiba membangun suasana yang gak enak. Kenapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merenung, sebenarnya Bapak Ibu tuh lagi lapar. Lapar. Bapak-bapak coba lihat ya, ibu-ibu. Kalau orang lagi lapar tuh gimana rasanya? Serba salah kan, ngomel kan? Gitu. Ini nona-nona juga jangan sembarangan bad mood noh. Gitu, tiba-tiba lagi pacarnya naik boncengan, naik motor, tiba-tiba turunin. Gua nggak mau, pokoknya turunin. Lah ilah, kenapa sih lo, kesambet apa sih lo? Ini mah di gereja saya, bukan di Cipinang Elok dek. Bukan, ini di gereja saya. Gitu, tiba-tiba oh ya dia lapar sebenarnya. Bapak Ibu kalau orang lapar itu, gitu ya, maka emosinya terganggu. Orang lapar itu nggak bisa mikir dengan benar. Orang lapar itu, gitu, bahkan Marx itu mengatakan, saudara, perut itu katanya otak kita yang kedua ya, gitu. Karena otak kita yang kita pakai mikir kan ini nih. Wah dengan kalau ini, tapi kalau perut lapar gimana kita mau mikir? Dan bahkan kalau perut lapar mikirnya pun juga nggak jelas jadinya. Tapi Bapak Ibu yang emosi, yang marah, yang gampang ngambek, yang nggak cepet marah itu bukan laparnya perutnya, bukan. Tapi spiritualitasnya yang lapar. Rohaninya yang lapar. Ya lapar rohani saudara. Mungkin dia perutnya mah kenyang, secara fisik dia kenyang. Secara fisik perutnya mau kenyang, kembung gitu ya. Itu perutnya mau wah semuanya sebab dimakan kok enak, wah semua makanan enak dia makan. Tapi spiritualitasnya kosong. Spiritualitasnya lupa dikasih makan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, kalau kita membagi tubuh kita ini dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Ya tubuh, jiwa, dan roh ini ada makanannya sendiri-sendiri. Kalau tubuh kita makanan ya udahlah. Gitu ya, kita mah udah cukup. Gitu, nah Pak Pendeta saya mah orang susah Pak. Makan juga cuma nasi putih aja, nggak ada apa-apa. Paling dikasih daging sepotong. Gitu. Ya nggak ada apa-apa Pak, paling sama goreng ayam. Gitu. Nah itu makanan fisik kita. Kita lapar, kita mau makan apa? Ada banyak menunya Bapak Ibu milih. Gitu kan mau makan apa? Ya terserah. Gitu. Tapi yang kedua makanan jiwa, jiwa kita. Ya kepuasan jiwa, bagaimana jiwa kita bisa puas? Bapak Ibu bisa nonton film, Bapak Ibu bisa baca buku, Bapak Ibu bisa rekreasi, pergi ke sebuah tempat yang indah, entah ke pantai, entah ke gunung, entah kemana. Bapak Ibu bisa berjalan-jalan, berdua ya Bapak sama Ibu, gitu bisa berdua. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis kan gitu ya lagunya. Ya udah berduaan itu hanya jiwa. Gitu loh. Tapi bagaimana dengan spiritualitas kita? Dengan roh. Rohani ini pun juga menjadi sesuatu yang penting. Kudu kita kasih makanan dia. Kebutuhan rohani spiritualitas kita pun juga penting. Jangan hanya kita memperhatikan yang kemudian kebutuhan raga aja, kebutuhan jiwa saja, tapi spiritualitasnya tidak. Bagaimana kebutuhan spiritualitas ini terpenuhi? Ya, dengan doa. Saudara, seorang yang bernama Dallas Willard, bukunya Spirit of Disciplines. Ternyata Bapak Ibu, doa kita ini, kita berdoa dan kita membutuhkan sebuah kedisiplinan. Tapi hebatnya orang Karesten tuh. Ya orang Karesten mah mau berdoa kapan? Ya kapan-kapan Pak. Gitu kan.
Kapan sih orang Kristen berdoa? Kapan aja. Semua waktu adalah semua waktu Tuhan. Kalau tetangga kita, saudara kita mungkin ada jam-jam doanya. Ya, orang Yahudi, saya ngomong orang Yahudi loh. Sekali lagi ini direkam ya. Ini orang Yahudi loh ya, orang Yahudi loh. Ya, jangan salah tanggap. Sekali lagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada jam doanya 7 kali satu hari. Ya kan, satu hari itu 7 kali. Ya dengan sebutannya saya nggak apalah pokoknya nama. Gitu, tapi kalau pagi kudu. Wah, dia bangun pagi. Ini orang Yahudi loh ya. Oh, dia bangun pagi. Dia harus cuci muka, dia bersih-bersih dulu kakinya, tangannya, kupingnya, semua. Kalau perlu dia mandi dulu. Ini orang Yahudi loh ya. Nah lalu kemudian dia kudu berdoa. Dan setiap waktu dia berdoa, dia harus mengulang lagi untuk membersihkan badannya. Saudara, doanya orang Yahudi ini ketat sekali loh. Lupa kuping dibersihin, batal nggak jadi. Harus diulang lagi. Ya kan? Lalu kalau ternyata dipegang, oh nggak ada kupingnya, terus kemana? Gitu. Ya. Yang jelas saudara, disiplinnya begitu ketat. Mereka harus tiap waktu sesuai dengan keharusan doa mereka. Satu hari 7 kali. Ya, waktunya jam doa. Sehingga jam doa Yesus mati pada jam doa siang. Lalu kemudian pada jam gelap 3 jam itu pada sampai jam doanya lagi orang Yahudi itu. Ya toh, saudara. Lalu bagaimana dengan doanya orang Yahudi? Oh, ada aturannya. Ya, orang Yahudi itu ada aturannya bagaimana dia kudu sujud, bagaimana dia kudu membungkukkan badannya, bagaimana dia pun juga kudu lalu kemudian sujud, dia menyentuh lantai, harus sedemikian rupa. Begitu cara doanya. Ini orang Yahudi loh ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu disiplin doa mereka. Lalu tiba-tiba oleh Tuhan Yesus, ya kan? Kalau Tuhan Yesus itu kan dalam Injil Matius Bapak Ibu kan tahu ya. Kata Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu doanya sampai di pinggir-pinggir jalan. Di mana saja mereka berdoa untuk memperlihatkan pamer. Tapi kamu masuklah ke dalam kamar, lalu kemudian kuncilah dan kamu berdoa. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memang gak pakai waktu, gak nyuruh tuh. Ada gitu di dalam Alkitab, kalau kamu berdoa, hendaklah kamu subuh-subuh bangun pagi. Gitu, boro-boro bangun pagi. Gitu ya. Saudara, gak ada tuh. Kenapa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu bukan soal physically, bukan hanya soal bagaimana disiplin secara ragawi, bukan. Tapi bagi Tuhan Yesus yang paling utama dalam doa itu adalah sikap hati. Sikap hati kita dalam doa Bapak. Ya kan, bukan hanya soal bagaimana cara kita berdoa. Karena itu orang Kristen mah ya ada yang berdoa lalu kemudian wah anak kecil lipatlah tangan tutup mata gitu ya. Lipat tangan tutup mata. Ada yang berdoa lalu seperti ini oh Tuhan. Ada yang sambil menatap ke langit gitu ya. Ada orang Kristen mah kalau berdoa terus sambil begini. Wah, bebas pisan euy. Gitu kan orang doa itu Bapak Ibu nanti ya kalau doa syafaat ya, kita misalnya mari kita bersama doa syafaat. Ibu boleh dong buka mata dikit, lihat kiri, lihat kanan gitu. Nanti gayanya orang berdoa teh macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu. Macam-macam aja lihat perilakunya itu. Ya kan? Ya sikapnya orang, ada yang sambil kakinya tumpang kaki gitu, ada yang goyang-goyang kakinya, eta kumaha wae lah kumaha uing katanya orang Sunda mah. Nah, saudara, dengan enggak ada tuh keharusan. Apa di dalam Alkitab ada Yesus ngajarin kita kudu berdoa seperti apa?
Ada gitu? Kalau ada tunjukin dong sama saya. Gitu. Rasanya enggak ada tuh, saya enggak nemu. Gitu ya, enggak nemu saya. Kenapa? Karena bagi Tuhan Yesus adalah hatimu. Ya bagaimana kita berdoa dari hati, dari kedalaman batin kita, dari hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus ketika kita berdoa. Enggak dipaksa. Enggak boleh ada paksaan. Gitu kan, kalau bapak ibu maksa anak, ayo berdoa lu, nanti kamu masuk neraka. Itu anak begini aja doang, hatinya mah belum tentu. Gitu kan, kayak ibu-ibu, ini mah di gereja saya, bukan di Cipinang Elok, bukan. Di gereja saya mari kita berdoa, ibu-ibu teh pada berdoa tapi mikirin, aduh jemuran gue belum kering aduh udah hujan lagi Gusti Yesus, eta kumaha atuh. Gitu ya. Orang berdoa, tangannya dilipat, matanya merem, tapi pikirannya kena jemuran. Atau kumaha, atau bukan berdoa itu mah. Gitu. Berdoa yang sungguh mah dari hati kita. Lalu hati yang seperti apa Bapak Ibu? Gitu ya, hati yang seperti apa? Hati yang tulus. Hati yang dipenuhi dengan roh. Ya, ada orang berdoa setiap hari, doanya mah bener, bukan main. Gitu kan setiap pagi, ya setiap waktu, 7 waktu tadi dipenuhi itu, gitu 7 waktunya mah hebat. Tapi korupsi kekeh wae. Gitu kan. Orang kekeh wae berdoanya mah 7 kali sehari, hebat pisan Gitu kan. Tapi sama orang kekeh mikirnya jahat. Gitu kan, sama orang tetap aja menyimpan kebencian sama orang. Lalu terus apa artinya doamu? Ya apa artinya doa kita kepada Tuhan? Kita memohon pengampunan sama Tuhan, tapi kita sendiri gak bisa mengampuni sama orang. Kita pun juga kita berdoa supaya kita diberkati, tapi kita juga tidak menjadi berkat buat orang. Kita pun juga berdoa kepada Tuhan untuk minta segala yang baik, tapi kita tidak melakukan apa yang baik sama orang. Karena itu Bapak Ibu membangun ya kebiasaan kita berdoa. Gitu. Karena itu doa itu harus dimulai dari mana? Dari hati kita. Ya kan? Dari hati. Kebiasaan Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kebiasaan? Ya, ketika anak-anak saya kecil, kita bangun tidur itu selalu berdoa. Ya, bangun tidur itu selalu berdoa, bangun tidur selalu berdoa, lipat tangan, pokoknya berdoa, gampang we doa nate. Tuhan Yesus, terima kasih udah bangun pagi sehat, amin. Geus lah anak kecil mah enggak usah panjang-panjang. Kepanjangan mah doa syafaat namanya. Gitu ya, doa. Lalu kalau mau makan gitu kan doa juga kita ajarin. Gitu, mau makan doa Bapak Ibu, karena saking kebiasaannya Bapak Ibu pernah mau makan berdoa berulang-ulang? Udah makan di meja makan gini doa, amin. Ngambil nasi sambil ngobrol, terus kita mau makan nanti ini doa lagi. Amin. Terus ngambil lauk yang lain, ngambil sayur, ngambil tahu, ngambil kerupuk, makan. Amin. Nanti saya tanya, Mah, iya jadi ngomong buka rahasia. Sudahlah, keceplosan, mohon maaf lahir dan batin ya. Udah keceplosan, emang kamu berdoa berapa kali tadi? Emang berapa kali gue berdoa? Berapa kali? 3 kali tadi. Enggak apa-apa, semakin banyak berkatnya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita terlalu biasa dan sangat biasa dan sungguh-sungguh menjadi biasa, sehingga kadang-kadang doa itu tak bermakna lagi. Enggak bermakna lagi atuh. Tidak menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita jiwai, kita hayati sebagai bagian dari makanan spiritualitas kita. Lalu Bapak Ibu,
ya dengan saat teduh. Bagaimana dengan saat teduh? Ya doa itu adalah saat teduh. Dalam doa itu kan kita bersaat teduh. Saya nggak tahu, saya belum pernah doa di tengah-tengah diskotik, belum pernah. Apa Bapak Ibu pernah berdoa di tengah-tengah konser musik gitu? Kita lagi nonton konser musik, lalu tiba-tiba kita berdoa, Tuhanku Yesus. Ya kecuali kalau kebaktian apa, tapi kan kalau begitu kita, mari kita berdoa, kan semuanya tenang, semuanya teduh, semuanya hening. Ya nggak ada berisik sekali. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau kita berdoa, maka doa itu akan kita lakukan di dalam apa? Saat teduh. Maka saat teduh ini adalah saat teduh yang seperti apa? Tentu yang dimaksud ini adalah saat teduh kita. Ya Bapak Ibu, ya tadi Dallas Willard itu dia mengatakan doa dan saat teduh itu adalah sebuah disiplin yang radikal. Sebuah disiplin yang radikal itu adalah sebuah komitmen kita untuk mendisiplin diri untuk melakukan saat teduh dan doa. Saya tidak mengatakan bahwa saat teduh itu kudu pagi. Saya juga tidak mengatakan kalau doa kita, doa sekeluarga itu kudu pagi, enggak. Itu kan tadi komitmen kita, pokoknya doa kata Tuhan Yesus mah kapan aja waktunya, kapan-kapan. Ya, sesuai dengan komitmen kita keluarga. Tapi Bapak Ibu biasanya kalau malam itu kan susah. Malam itu kan acara kita malam-malam. Orang yang pulang aja ke rumah kita malam, susah malamnya ya. Gitu, saya dulu kan sebagai maaf Bapak Ibu, saya sebagai laki-laki panggilan itu kan sering pulang malam. Iyalah, saya kan laki-laki penghibur. Ya dari kebaktian penghiburan ke penghiburan yang lain kan. Saya yang mimpin penghiburan, jadi saya kan laki-laki penghibur, Bu. Apa boleh buat? Gitu. Ya kan kalau ada penghiburan kan malam pulangnya jam 10 sampai rumah jam 11. Jadi kalau kita mau doa barengan, anak-anak udah tidur. Jadi paling enak apa? Doa pagi. Gitu ya, doa pagi saat teduh juga kan Tuhan tidak menuntut. Haruslah kau berdoa selama 1 jam. Tuhanku Yesus, itu mah kebaktian minggu atuh. Gitu, enggak juga tuh. Ya Bapak Ibu berdoa saat teduh pagi 5 menit juga boleh kok. Seisi rumah, sekeluarga. Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita membangun semangat doa? Kenapa kita mendisiplin doa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ya selain tadi firman yang ditabur itu bisa bertumbuh di dalam hati yang subur, tanah yang subur, dan yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka Bapak Ibu saat teduh dan doa itu akan mampu menyelesaikan banyak persoalan. Coba aja, kalau Bapak Ibu semalam ngambek-ngambekan suami istri, ya kan, udah tidurnya berpunggung-punggung, yang satu menghadap sono, satu menghadap sini, ngambek, Bapak Ibu jangan colek-colek dong, diam doa. Begitu pagi-pagi ayo mah kita berdoa. Sama-sama berdoa dengan hati yang tulus. Tuhan ampunilah karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Ya, kita berdoa. Tuhan, hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami belajar mengerti setiap masalah yang ada. Itu mah pasti selesai. Nanti siang kita lanjutin lagi loh ya. Ya Tuhanku Yesus, enggak lah. Gitu. Tapi Bapak Ibu dan saudara dengan doa itu kita menurunkan tensi, tekanan emosi kita. Dengan doa ayo kita berdoa lalu kemudian dengan doa itu membuat hati kita menjadi lebih damai. Dengan doa akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Dengan doa akan membuat hati kita pun juga merasakan kehadiran Tuhan. Yang dan lebih utama Bapak Ibu, melalui saat teduh dan doa di pagi hari,
kita memiliki saat yang dimana kita boleh menikmati pagi itu dengan syukur dan sukacita. Jadi saya teringat kepada ibu saya mengajar. Ibu saya teh orang Sunda asli. Orang Sunda asli, orang Kristen asli juga. Jadi kalau ada orang nanya, masa iya sih ayah orang Sunda jadi Kristen ayah atau saya? Ya ibu saya, nenek saya juga orang Sunda, Kristen, gak apa-apalah. Ya memang begitu percaya Yesus. Dan ibu saya selalu mengajari ada 3 hal. Ini falsafahnya orang Sunda. Yang pertama, orang Sunda tuh hidupnya kudu jujur. Jujur, jangan ngebohong, karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton si Kabayan, cerita Kabayan dan gadis jujur atau Kabayan dengan si jujur, itu profilnya, stereotipnya orang Sunda itu adalah manusia Sunda itu adalah si Kabayan. Kabayan itu tulus, jujur, dibohongin aja dia terus mau aja terus. Kenapa? Karena hatinya ya polos. Nggak tahu dia kalau dibohongin, tapi cerdas dia. Gitu kan? Tapi dia pun juga ya hidup dengan realitas profil manusia Sunda yaitu Kabayan. Sekarang apakah juga masih begitu? Saya nggak tahu, kita doakan aja. Gitu ya, jujur. Lalu setelah kejujur itu apa? Syukur. Setiap hari itu kita kudu bersyukur sama Tuhan. Berdoa dulu, bersyukur apapun adanya. Karena dengan bersyukur itu kita membangun positive thinking. Dengan bersyukur itu pun juga kita membangun hati yang gembira. Dengan bersyukur itu kita membangun harapan. Ya Bapak Ibu bisa bayangin orang bangun pagi lalu kemudian belum apa-apa udah ngomel, aduh Tuhanku Yesus hari ini mau apa yang akan terjadi, seperti apa ya. Bapak Ibu kalau hari ini mau ujian tesis, mungkin Bapak Ibu yang pernah mau mengalami ujian tesis itu mah bangun tidur langsung stres. Ingat, aduh hari ini gua ujian tesis nih, aduh Tuhanku Yesus help gitu ya. Gitu, aduh gitu. Sambil bergetar ini bagaimana ceritanya gitu ya. Tapi kalau kita punya hati yang bersyukur, itu Tuhanku Yesus, aduh hari ini saya mau menghadapi ujian tesis. Tidak semua orang juga bisa, dan ini adalah anugerah, ini adalah peluang yang Tuhan beri. Syukur, maju dengan iman, percaya Tuhan Yesus help saya tuh sertai, udah maju aja dengan berani. Gitu. Tapi dengan syukur itu Bapak Ibu punya pengharapan. Beda kalau kita memulai hari dengan ngomel, memulai hari dengan bersungut-sungut, memulai hari dengan marah-marah. Gitu kan, psikologinya apa? Stres kita. Tapi karena itu bersyukur, setiap hari kita bersyukur dulu bahwa hidup kita tetap dianugerahi kebaikan oleh Tuhan, bersyukur. Dan yang ketiga adalah akur. Akur itu damai. Akur itu hidup berdamai dengan banyak orang. Jangan bertengkar, jangan berselisih, gitu ya. Karena itu falsafahnya orang Sunda juga silih asih, silih asuh, dan silih asah. Silih asih itu saling mengasihi. Ya, sehingga kita harus akur, berdamai. Dengan hidup berdamai mah kita nggak punya musuh. Dengan hidup berdamai kita nggak ada orang yang kita benci. Dengan orang hidup berdamai nggak ada orang yang kemudian yang akan mengancam hidup kita. Dong kita berdamai ini kok dengan semua orang, kita nggak usah perlu takut, nggak usah perlu khawatir dengan apapun. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, betapa pentingnya kita membangun disiplin doa dan disiplin ya saat teduh kita. Bagi orang Kristen mau berdoa, mau disiplin, mau berdoa, mau saat teduh bebas pisan. Nggak ada aturannya harus begini, harus begitu, harus didahului dengan ini, didahului dengan itu, nggak ada. Ya, begitu kita bangun tidur, kita duduk di sisi tempat tidur, lalu kita berdoa di situ, go. Ya, kita berdoa lalu ayo kita doanya di meja makan aja sambil sarapan. Ayo kita doanya mau di mana? Ayolah. Gitu. Kadang-kadang saya kalau mau berangkat pelayanan atau apa, saya berdoanya malah di mobil. Gitu kan, di mobil udah poho belum berdoa, doa dulu Tuhan Yesus, amin. Udah yuk.
Kadang-kadang di tol lagi ngebut berdoa, kadang lupa berdoa. Ya nggak tahu nyampainya kemana ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita diajak ya supaya firman yang tertabur dan firman yang ditaburkan itu boleh dengan sungguh bertumbuh subur dalam hati kita. Dan kita menjadi tanah yang baik. Sehingga setiap firman yang kita dengar, kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus yang meliputi hati dan pikiran kita, dia boleh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin.
bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan arsuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anaknya yang tunggal, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, jadikanlah hati kami ini menjadi tanah yang subur, di mana benih yang tertabur itu boleh menjadi bertumbuh dengan baik, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan setiap firman yang kami dengar, itu pun juga boleh menjadi nyata dalam keseharian kami. Karena itu Tuhan Allah Bapa di saat ini mampukan dan kuatkan kami untuk disiplin hidup dalam doa dan saat teduh kami. Agar kami pun juga boleh terus bertumbuh dalam iman dan spiritualitas kami. Iman dan spiritualitas kami pun juga boleh disiangi, boleh dipelihara, boleh diberikan makanan yang baik, sehingga iman dan spiritualitas kami pun juga boleh bertumbuh menjadi nyata. Karena mata hati adalah pelita tubuh. Kalau mata hati kami baik, maka baiklah juga seluruh tubuh kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Mampukan kami boleh hidup di dalam saat teduh kami dan doa kami, agar kami setiap waktu kami boleh selalu merenungkan akan cinta dan kebaikan-kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Sehingga kami boleh bersyukur dan mensyukuri segala sesuatu. Kami boleh hidup dengan jujur dan hidup dengan akur dengan sesama kami. Ke dalam tangan-Mu kami sungguh berserah Tuhan. Tuhan juga yang menolong kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan di saat ini kami percaya Tuhan jugalah yang menjadi Bapa dan Gembala yang sejati, hadir di dalam rumah kami. Tuhan jugalah yang menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan dan pendamaian bagi kami. Sehingga di dalam setiap problem yang ada, entah suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, atau satu keluarga dengan keluarga yang lain, maka kehadiran Tuhan sebagai Bapa dan Gembala yang sejati, dan di dalam kehadiran kami melalui doa dan saat teduh, kami yakin dan percaya Tuhan, segala problem boleh kami atasi, segala problem boleh kami lewati, dan kami percaya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat selalu menjadi juru damai bagi kami. Sehingga di rumah di mana kami ada akan selalu ada sukacita, di rumah di mana kami ada akan selalu ada kebahagiaan, dan kami boleh merasakan cinta Tuhan dari waktu ke waktu. Di saat ini Tuhan jugalah yang hadir dalam rumah kami, tahu apa yang kami gumuli. Tuhan juga tahu persoalan-persoalan kehidupan kami. Karena itu Bapa dalam sorga, Tuhan jugalah yang menyelidik ke dalam hati, setiap hati kami yang terdalam. Mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami ucap dengan kata-kata. Tapi kami percaya Tuhan memahami dan Tuhan mengerti. Tolong kami Tuhan, tuntun kami di dalam setiap pergumulan kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah Gembala yang baik, yang akan menuntun kami ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Dan di saat ini Tuhan, ketika kami bergumul, kami berdoa dan teringat pada saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi Oma Betsy, kami berdoa bagi Bapak Robi Moninka. Kami juga berdoa bagi Oma Erni, Oma Tina Gunawan, Oma Hilda Rusli, Oma Marta Mulyadi, Ibu Rina Huta Barat, dan Ibu Esti. Dan kami pun juga berdoa bagi saudara kami di dalam proses perawatan dan juga proses pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Pingkan Lantang, kami berdoa bagi Ibu Endang,
Kami berdoa bagi Ibu Rini Zen. Kami berdoa bagi Ibu Nursinta Sitompul. Kami berdoa bagi Bapak Tarminto. Kami berdoa bagi Bapak Untung Tobing. Kami berdoa bagi Bapak Tony Magani. Bagi Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman. Kami berdoa bagi Bapak Tri Wisnu Permanajati. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Ruli Hardi dan mungkin saudara-saudara kami yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah tabib agung bagi kami. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan yang boleh memulihkan dan menyembuhkan. Melalui tangan dokter, obat-obatan dan perawatan, biarlah mereka boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi keluarga, saudara-saudara kami yang tengah berduka cita. Karena orang tua yang mereka cintai atau orang-orang yang mereka kasihi telah Tuhan panggil pulang. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi banyak saudara kami di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi sumber penghiburan, yang menguatkan dan memampukan kami untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Dan di saat ini Tuhan, kami pun juga mau berdoa bagi saudara kami yang bersuka cita oleh karena ulang tahun mereka. Oleh karena kasih Tuhan, mereka pun juga memperingati hari pernikahan mereka. Oleh karena cinta Tuhan, mereka mengalami keberhasilan, mengalami keuntungan-keuntungan usaha dan bahkan promosi jabatan ataupun juga kesukacitaan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati. Agar di dalam sukacita kami boleh selalu bersyukur bahwa apa yang kami nikmati dan apa yang kami rasakan semata-mata hanya oleh karena cinta dan kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa dalam sorga, Engkaulah juga Allah yang selalu hadir di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau hadir tidak hanya dalam sukacita yang memberkati, tapi juga Engkau pun juga hadir di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, agar kami boleh melihat berkat Tuhan di balik setiap pergumulan yang ada. Dan di saat ini Tuhan, sungguh kami mau berdoa bagi gereja Tuhan GKI Cipinang Elok. Tuhan boleh berkati para pendeta yang melayani. Tuhan juga berkati para penatua, pengurus komisi, panitia-panitia, kelompok kerja, dan semua orang dan seluruh jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan di sini. Agar kami pun juga boleh dengan sungguh Tuhan, sehati sepikir, satu tujuan, dan setiap karya dan pekerjaan kami yang sederhana, yang kecil ini boleh menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ke hadapan hadirat-Mu sebagai wujud ibadah kami yang sungguh. Kami berdoa bagi persidangan ke-37 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur. Kiranya Tuhan memberkati agar persidangan klasis ini pun juga boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga buat jemaat GKI Melur dengan berbagai macam pergumulan dan pelayanannya. Kiranya Tuhan juga yang menjadi penolong agar jemaat ini pun juga boleh melewati setiap pergumulan dengan baik. Kiranya Tuhan pun jugalah yang menyertai gereja Tuhan dimanapun berada. Kami yakin gereja yang diberkati boleh menjadi saluran berkat, sehingga seluruh dunia boleh melihat akan anugerah dan cinta Tuhan yang begitu nyata bagi dunia. Kami berdoa bagi saudara kami yang tengah mengalami pergumulan oleh karena bencana alam, oleh karena musibah banjir dan yang lainnya. Dan kami pun juga berdoa bagi saudara kami di tempat-tempat krisis, di tempat-tempat konflik seperti Gaza, Rafah dan yang lainnya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami mau berdoa. Tuhan tolong agar kemanusiaan kami boleh sungguh menjadi nyata di sana. Di sana ada cinta yang satu dengan yang lain. Jauhkan segala kebencian, jauhkan segala dendam dan kemarahan. Tapi biarlah Tuhan Allah Bapa, cinta yang mendamaikan, kasih yang mempersatukan, boleh selalu ada yang dan nyata di sana. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami di tengah-tengah berbagai macam situasi-situasi dan intrik-intrik politik dan berbagai macam keadaan. Kami yakin dan percaya Tuhan jagailah persatuan dan kesatuan kami, dan Tuhan jugalah yang akan memimpin dan menyertai kami sehingga kami pun juga boleh punya pemimpin baru yang benar-benar bisa menaungi dan menjaga persatuan dan membangun Indonesia maju dan membuat kami pun juga boleh berdamai di dalamnya.
Inilah doa dan seru doa kami yang jauh daripada sempurna dan yang terucap dari mulut yang fana ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari Yesaya 38 ayatnya yang ke-19. Akan tetapi orang yang hidup, ya hanya orang hiduplah yang dapat bersyukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Kesetiaanmu diberitahukan Bapa kepada anak-anaknya. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja, persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari kerja, tata usaha persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 382, inilah ungkapan syukurku. Persembahkan
Umat diundang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami datang pada saat ini bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang adalah bagian daripada pemeliharaan Tuhan atas kami, dan kami bawa ke hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Maka biarlah persembahan ini boleh diberkati Tuhan, untuk boleh mendukung pelayanan daripada gereja-Mu di GKI Cipinang Elok ini ya Tuhan. Engkau juga akan memberkati saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan ini, dan secara khusus juga untuk majelis jemaat yang mengelolanya. Tuhan beri hikmat akar budi, supaya sungguh Tuhan persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesamamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami kembalikan segala hormat dan pujian hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita selalu berharap biarlah supaya hati kita boleh menjadi lahan yang subur bagi taburan firman Tuhan. Untuk itulah kita perlu membangun kebiasaan untuk saat teduh dan juga doa di dalam kedisiplinan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Kebaktian pada hari ini telah usai, umat dipersilakan duduk kembali dan marilah kita masuki saat teduh. Ada beberapa tayangan kegiatan sepekan bisa dilihat di slide. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.